Halo semua, perkenalkan nama aku Najwa Sabita. Di video ini aku akan memperkenalkan proyek webkit yang aku buat dengan judul Flood Risks Webkit Samarinda. Nah, proyek ini dibuat untuk menampilkan area resiko banjir berdasarkan kedekatan wilayah dengan sungai, lalu melihat bangunan dan fasilitas penting yang berada di area rawan banjir. Nah, kenapa sih Samarinda? Aku memilih Kota Samarinda karena kota ini termasuk wilayah yang memiliki resiko bencana hidrometeorologi cukup tinggi, terutama saat curah hujan meningkat. Nah, berdasarkan data BPD Samarinda tahun 2025, tercatat ada 318 kejadian bencana, termasuk banjir, longsor, dan juga cuaca ekstrim. Nah, BPD juga mencatat ada 32 titik genangan yang sering muncul, apalagi saat hujan lebat. Salah satu dampak hidrometeorologi yang paling sering terjadi di Samarinda adalah banjir. Banjir ini sering mengganggu aktivitas masyarakat, seperti jalan tergenang, akses transportasi juga terganggu, dan juga pemukiman warga tentu terdampak. Dan bahkan ada korban jiwa. Nah, secara geografis Samarinda dilewati banyak sungai dan aliran air seperti Sungai Mahakam, Sungai Karangmumus, dan juga Sungai Sirik. Karena itu, analisis berbasis buffer sungai cukup relevan untuk melihat area yang lebih berisiko terhadap banjir. Tema ini penting karena banjir tidak cuma berdampak pada lingkungan, tapi juga ke jalan, pemukiman, fasilitas umum, dan yang paling penting adalah aktivitas masyarakat sehari-hari. Nah, di proyek ini aku menggunakan beberapa jenis data spasial seperti line, kemudian juga polygon, dan juga ada building. Nah, data sungai ini berasal dari OpenStreetMap. Lalu aku filter dulu hanya untuk waterway jenis stream dan canal supaya fokus ke aliran air yang relevan terhadap potensi banjir. Nah, aku juga menggunakan administrative boundary Kota Samarinda. Nah, karena data OpenStreetMap itu areanya masih berbentuk kotak dan terlalu luas, aku pakai intersect untuk intersect menggunakan administrative boundary Samarinda agar data itu hanya fokus pada wilayah Samarinda saja. Nah, sebelum buat buffer, koordinat sistemnya diubah dulu nih dari ke APSG 32748 atau WGS 84 atau UTM Zone 48S supaya perhitungan buffer itu bisa menggunakan meter dan hasil jaraknya itu lebih akurat. Nah, setelah itu saya membuat buffer sungai dengan pembagian pertama 500 meter dari water stream untuk high risk nanti warnanya merah, kemudian dari water stream 1 km keluar itu medium risk, dan terakhir itu selain di buffer itu adalah low risk, nanti warnanya hijau. Nah, alasannya karena area yang paling dekat dengan sungai punya kemungkinan lebih besar terkena dampak luapan air saat debit sungai meningkat. Nah, aku juga pakai intersect antara building dan high risk buffer untuk melihat bangunan mana saja yang berada di zona rawan banjir tinggi. Setelah semua proses di QGIS selesai, layer hasil analisis seperti buffer, building, terus layer lainnya itu diekspor ke dalam format GeoJSON. Nah, untuk WebGIS developernya aku pakai Anti-Gravity Vibe Coding, terus file GeoJSON hasil dari QGIS kemudian digunakan nanti di WebGIS menggunakan Leaflet.js. Nah, jadi QGIS ini digunakan untuk proses analisis data spasial, sedangkan Leaflet digunakan untuk menampilkan hasil analisis dalam bentuk peta interaktif berbasis web. Nah, base map itu pakai OpenStreetMap, kemudian di layer pakai GeoJSON buat menampilkan styling sesuai tingkat resiko banjir. Dari layer dari QGIS, selain layer dari QGIS, di WebGIS saya juga menambahkan ada point ambulance, ada point station, dan juga ada buffernya. Nah, buffer ini digunakan untuk melihat nih jangkauan layanan darurat jika terjadi bencana banjir. Nah, untuk di WebGIS ini ada fitur-fiturnya. Fitur utamanya itu meliputi ada flood risk zone yang tadi buffer itu. Dari yang dari yang high risk sampai low risk. Terus ada building di area high risk, ada ambulance dan juga fire station, ada emergency service buffer, ada pop-up information, ada legend, dan juga ada interactive layer. Nah, setelah website selesai dibuat, project ini diupload ke GitHub lalu dideploy menggunakan Vercel supaya bisa diakses secara online. Oke, saatnya kita demo. Di sini ada landing page dari Samarinda Webcast di mana ada info-info mengenai petanya dan juga langkah-langkahnya dan juga data-datanya yang ada. Ya, kita masuk ke dalam petanya. Di sini ada Voltrix di mana ada
penjelasan singkat, dan juga ringkasan analisis bangunannya ada berapa, sungainya ada berapa, dan juga rincian bangunan terdampak, listnya dari angkanya, dan juga bangunan apa saja yang terdampak. Ada juga layer control di mana ada aliran sungai, ada buffer resiko tinggi, ada buffer resiko sedang, dan juga resiko rendah di mana opacity buffernya itu bisa di-adjust sesuai keinginan user. Dan juga legendanya, latitude-nya juga ada, north arrow-nya juga ada, base map-nya bisa diganti jadi satellite, bisa juga dark, bisa juga OSM, dan ada source datanya juga. Nah, selanjutnya kita bisa pakai fitur search, dimana kalau ingin mencari di mana Sungai Mahakam, bisa dilihat di sini ada infonya, dan juga bisa dilihat di OpenStreetMap-nya langsung. Nah, jadi linknya bakal ngedirect ke OpenStreetMap, kemudian bisa juga mencari misalnya lokasi rumah sakit ataupun lokasi di titik yang di sana, bisa juga fire station juga. Kalau yang ini kita bisa lihat di Google Maps, dimana nanti linknya ngedirect ke Google Maps. Oke, selanjutnya ada di menu kedua yaitu emergency. Oh enggak, kita chatbot dulu, dimana kita bisa mengecat ke tanda kutip AI mengenai pertanyaan tersebut. Belum pakai artificial intelligence, tapi dia bisa menjawab pertanyaan basic dari user. Seperti di sini bertanya mengenai rumah sakit di dekat water stream. Nah, baru kita masuk ke emergency, di mana di sini keterjangkauan layanan darurat. Ada fasilitas daruratnya terlihat, rumah sakit, pemadam kebakaran, dan no ambulance. Nah, ternyata nggak ada data ambulance-nya di OpenStreetMap. Di sini ada juga layer control-nya, ada cakupannya dalam 1 km, dan juga titiknya, dan juga ada zona resiko tingginya. Sama juga seperti tadi ada legend-nya dan juga ada base map-nya. Nah, ada juga night mode-nya. Bisa dibalikan lagi ke, nah di sini juga sama tadi. Ada tooltip-nya yang berisi informasi mengenai poin-poin tersebut. Ada bahkan nomor teleponnya, ada di mana lokasinya, dan juga deskripsinya. Nah, dari hasil peta terlihat nih bahwa area high risk atau zona merah di sekitar aliran sungai dan kanal, terutama area yang dekat dengan Sungai Mahakam, Sungai Karangumus, dan Sungai Seri. Area tersebut memiliki potensi banjir yang lebih tinggi karena lokasinya dekat dengan sumber luapan air. Hasil intersect building juga menunjukkan cukup banyak bangunan berada di dalam high risk zone. Nah, ini menunjukkan masih banyak nih area pemukiman dan fasilitas umum yang cukup rentan terhadap banjir. Selain itu, layer ambulance dan fire station membantu melihat persebaran fasilitas darurat di Samarinda. Dari buffer fasilitas tersebut terlihat bahwa nih beberapa area rawan banjir ini masih memiliki keterbatasan jangkauan layanan darurat. Nah, insight penting dari proyek ini adalah kedekatan dengan sungai sangat mempengaruhi tingkat resiko banjir, terutama di area pemukiman dan juga bangunan-bangunan padat. Nah, kalau saya nih jadi pengambil kebijakan, langkah awal yang bisa dilakukan adalah peningkatan drainase tentu aja, biar airnya itu ada jalan mau kemana, biar dia tidak menggenang di satu tempat. Kemudian memperhatikan pembangunan sekitar sungai, dimonitoring, dilihat. Kemudian ada juga memperkuat fasilitas darurat di area rawan banjir, apalagi yang masih belum ada fire station maupun ambulansnya. Nah, melalui webcast ini, informasi resiko banjir bisa ditambahkan yang lebih visual, interaktif, dan lebih mudah dipahami masyarakat. Terima kasih, bye-bye.